Hai semua, di video kali ini saya akan membagikan resep roti sobek rumahan. Hasil resep roti sobek ini lembut banget dan gak kalah dengan yang dijual di toko-toko roti. Resep ini bisa juga digunakan sebagai ide jualan untuk ibu-ibu yang ingin buka usaha di rumah. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat roti sobek. Pertama yang perlu kita siapkan adalah loyang. Bisa menggunakan loyang apa aja. Bagian dalamnya kita olesi dengan margarin, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya kita membuat adonan. Pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan tepung terigu, gula pasir, ragi instan, bread improver, dan susu bubuk. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita takar kuning telur dan susu cair ke dalam gelas ukur hingga mencapai 200 ml. Kemudian aduk dan masukkan ke dalam campuran tepung. Kemudian takar kembali susu cair sebanyak 200 ml dan masukkan ke dalam tepung. Jadi total antara kuning telur dan susu cair sebanyak 400 ml. Uleni adonan hingga setengah kalis. Di sini saya menggunakan hand mixer atau mixer biasa. Mixer ini sebenarnya kapasitasnya 250 gram tepung terigu. Supaya tidak gampang panas, mixernya jangan terlalu ditekan. Jika adonan sudah setengah kalis, masukkan margarin dan garam. Mixer kembali hingga adonan benar-benar kalis. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit. Perhatikan gerakan arah mixer. Ini adalah salah satu cara supaya mixer tidak gampang panas dan gagang mixer tidak patah, karena mixer ini kan kapasitasnya 250 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan 600 gram tepung terigu, jadi melebihi dari kapasitas. Jadi di sini saya mengakalinya dengan gerakan yang pelan-pelan dan tidak terlalu menekan supaya mixer tidak gampang panas. Setelah adonan kalis, angkat adonan dan bulatkan adonan. Setelah itu, ambil sedikit margarin dan oles pada permukaan wadah. Tujuannya supaya adonan tidak lengket pada permukaan wadah. Setelah itu, masukkan adonan ke dalam wadah, kemudian tutup dengan plastik dan diamkan selama 30-1 jam. Ini adalah adonan yang sudah kita diamkan selama 30-1 jam atau sudah mengembang 2 kali lipat.
Kemudian kita uleni sebentar supaya udara keluar. Lalu kita potong-potong adonan dan kita timbang masing-masing 50 gram. Setelah itu kita bulatkan adonan atau kita rounding adonan supaya permukaan adonan menjadi halus. Setelah kita bulatkan atau kita rounding, kita tutup adonan, kemudian kita diamkan selama 10 menit. Berikutnya kita membentuk roti sebaik pertama, kita ambil adonan, kemudian kita giling menggunakan rolling pin, lalu bagian tepi kita pipihkan, bagian tengah tetap tebal, lalu isi dengan coklat filling, keju filling, dan pisang. Untuk isiannya bebas ya, bisa menggunakan apa aja. Untuk loyang pertama ini saya tidak menggunakan topping, jadi permukaannya polos tanpa topping. Setelah selesai loyang pertama, kita tutup loyang menggunakan plastik atau kain dan diamkan selama 1 sampai 1,5 jam atau jika sudah mengembang 2 kali lipat. Ini adalah proses selanjutnya. Di sini saya menggunakan topping wijen. Untuk isiannya tetap sama aja. Saya menggunakan coklat filling, keju filling, dan pisang. Kemudian kita bungkus dan kita rapatkan adonannya supaya nanti ketika kita oven rotinya tidak keluar coklatnya. Setelah dirapatkan, kemudian kita bulatkan dan langsung kita beri topping wijen. Berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan roti yang memiliki tekstur halus dan lembut. Ambil adonan, kemudian gilas hingga tipis, lalu gulung, kemudian gilas kembali sampai tipis dan memanjang. Kemudian gulung kembali dan pipihkan secukupnya. Pipihkan bagian tepi, kemudian isi dengan coklat, keju, dan pisang. Kemudian kita bungkus dan kita rapatkan. Tujuannya nanti supaya keju atau coklat tidak keluar ketika kita oven. Kemudian kita beri topping wijen. Setelah semua adonan selesai kita bentuk, kita tutup dengan plastik, lalu kita diamkan selama 1 sampai 1,5 jam. Ini adalah kondisi ketika adonan sudah didiamkan kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Setelah roti mengembang, kita oven dengan suhu 160 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 10 menit. Kemudian setelah itu kita menggunakan api bawah selama 20 menit.
Jika permukaan roti sudah berwarna kecoklatan, kita angkat dan kita olesi permukaan menggunakan margarin supaya rotinya tetap lembut dan tidak kering. Demikian untuk resep roti sobek kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.